berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya. Misalnya tentang sifat Allah. Ini boleh ditambah misalnya tentang kaifiyah sifat Allah. Ini masih terlalu global, ya. Misalnya tentang kaifiyah sifat Allah. Kaifiyah itu apa? Bagaimana? Ya, itu kita nggak boleh terlibat pembicaraan di situ, tidak boleh membuka. Kenapa? Karena kita memang tidak punya dasar untuk berbicara, berargumentasi. Misalnya tentang kaifiyah. Adapun tentang makna, ya harus kita pahami, ya. Allah mensifati dirinya punya tangan, tangan ya tangan. Hanya saja tanpa kita bagaimanakan. Hanya saja tanpa kita serupakan. Begitu juga tentang qadha dan qadar. Ini juga jangan berlarut-larut di dalam berbicara masalah qadha dan qadar. Karena kalau berbicara tentang qadha dan qadar, apalagi modalnya hanya logika saja, maka bisa jadi pada akhirnya dia justru malah akan mengingkari qadha dan qadar itu sendiri. Bukannya semakin mengimani, malah mengingkarinya. Tentang ruh juga sama. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah perkara Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Semua ini yang ditegaskan bahwa termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sudah selayaknya menyerahkan hal tersebut kepada Allah. Nah, poin pertama di sini bedakan antara bertengkar dengan mujadalah, berbantahan. Bertengkar itu yang dicari cuman menang-menangan aja. Ya. Tapi kalau mujadalah, berbantahan, yang dicari kebenaran. Yang dicari kebenaran. Dan tentu perkara yang diperdebatkan ini bukanlah perkara yang sifatnya qat'i, yang sudah pasti. Misalnya salat yang 5 waktu hukumnya sudah pasti wajib, itu tidak perlu dibantah-bantahkan lagi, diperdebatkan lagi. Kalau sampai ada orang yang berusaha menentang pendapat wajibnya salat yang 5 waktu, ya sudah, tidak usah diladeni. Karena sudah jelas dia melawan ketetapan yang sudah pasti. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Di sini kita boleh saling mengemukakan pendapat, sah-sah saja. Ya. Tapi dalam hal-hal yang sudah pasti tidak. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti. Dari mana kita tahu pasti? Karena Allah menyebutkannya di dalam kitabnya, juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau ada orang yang tidak terima dalam artian tidak percaya, ya sudah, itu urusan dia. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin. Tidak perlu meladeni, ya, orang yang tidak menerima putusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qat'i atau pasti. Begitu juga di sini beliau menyampaikan, ya, hendaknya kita jangan berlarut-larut dalam berbicara yang tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu bisa jadi pertama tidak ada keterangannya dari Allah. Kedua, ada keterangannya dari Allah, cuma kita aja yang belum tahu. Di dua kondisi ini kita sama-sama harus nahan diri. Kondisi yang pertama, yaitu yang memang tidak ada keterangannya dari Allah, seperti yang dijelaskan di sini sebagai contoh. Misalnya tentang kaifiyah sifat Allah. Ada enggak keterangan dari Allah? Enggak ada sama sekali. Bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya, bagaimana mata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada keterangan sama sekali. Maka tidak usah diperbincangkan. Karena kita memang tidak punya data. Begitu juga tentang ruh, ya.
tentang qadha dan qadar hanya sedikit yang Allah kasih tahu. Selebihnya enggak Allah kasih tahu. Yang enggak dikasih tahu itu ya sudah, stop, tahan diri. Jangan sok-sokan tahu banget. Padahal dia enggak tahu sama sekali. Jadi yang pertama itu. Dalam hal-hal yang memang pada dasarnya tidak ada keterangan apa-apa dari Allah. Kita enggak tahu, jangan banyak bicara. Yang kedua, kita tidak tahu terhadap perkara yang sesungguhnya sudah diterangkan oleh Allah. Hanya saja kita belum sampai sana. Itu juga tahan diri. Jangan ya mendadak jadi mufti, ya. Jadi ahli fatwa. Kalau enggak tahu, katakan saja tidak tahu. Itu bukan aib. Ya, untuk berkata tidak tahu itu bukanlah suatu keburukan ya bagi kita. Belajarlah membiasakan diri untuk berkata wallahu alam, saya enggak tahu. Ya wallahu alam, saya enggak tahu. Kalau enggak dibiasakan begitu, nanti jadi keterusan. Berat untuk mengatakan wallahu alam, saya tidak tahu. Akhirnya dia lebih mengedepankan image-nya di hadapan orang lain dibandingkan keselamatan orang lain. Ya, apalah artinya sebuah image diri kita kalau harus mengorbankan keselamatan orang lain? Jangan demikian. Kalau enggak tahu, bilang saja enggak tahu. Dan kita tidak dibebani untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada kita, enggak. Ya. Kalau enggak tahu, sampaikan. Ya. Coba tanya ke yang lain. Atau coba nanti saya cari tahu dulu. Ya. Untuk sekarang saya belum bisa jawab. Enggak masalah. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan kita dari berbantah-bantahan, ya, debat kusir. Wa ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tsumma tala Rasulullah SAW ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka kecuali karena mereka suka berbantah-bantahan, ya. Berbantah-bantahan dalam hal yang sudah qat'i, sudah pasti. Allah menyatakan Allah beristiwa, Allah menyatakan Allah ada di tempat yang tinggi, Allah ada di langit, Allah di atas, itu sudah pasti semuanya. Kemudian apa yang dia lakukan? Membantah berita yang datang dari Allah ini. Hasilnya apa? Tersesatlah ia. Ya, melencenglah ia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah taala, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Mereka sebenarnya hanyalah kaum yang suka bertengkar, ya. Selanjutnya yang ke-9, kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, dalam membantah sesuatu, menggunakan metodenya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Oleh karena itu, suatu bid'ah tidak boleh dan tidak bisa dibantah dengan bid'ah lagi. Ya, la turaddul bid'atu bil bid'ati wa innama turaddul bid'atu bis sunnah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bid'ah itu tidak ditolak, tidak dibantah dengan kebid'ahan yang lain, akan tetapi kebid'ahan itu ditolak, dibantah dengan sunnah. Sebagaimana kemaksiatan tidak dihilangkan dengan kemaksiatan, akan tetapi kemaksiatan dihilangkan dengan ketaatan. Ya, dihilangkan dengan ketaatan. Misalnya kesalahan sebagian orang tua, ya, mengizinkan anaknya pacaran. Daripada pacaran di belakang saya sembunyi-sembunyi, ya sudahlah biarkan saja dia pacaran. Jadi segala terbuka sama saya. Enggak benar kayak begini, ya. Mau pacaran sembunyi-sembunyi, mau pacaran terang-terangan, semuanya salah, ya. Kalau mau menyelamatkan anak itu dari jatuh dalam perbuatan perzinahan, nikahkan ia.
Kalau memang belum siap untuk menikah, ya jangan dekat-dekat dengan lawan jenis, menjalin hubungan yang intens. Nggak benar kayak begitu, ya. Orang tua membiarkan anaknya ngerokok, udahlah biarin aja ngerokok di depan saya daripada sembunyi-sembunyi tahu-tahu malah ngisep narkoba, kan begitu. Itu kan analogika yang salah, ya. Yang namanya kesalahan ya kesalahan, enggak ya enggak, ya. Korupsi kan juga nggak bisa dibalas dengan korupsi yang serupa, ya. Maka kalau mau menghilangkan kemaksiatan, kebid'ahan itu bukan dengan hal yang serupa dengannya, tapi dengan lawannya, yaitu ketaatan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini beliau membawakan contohnya. Kekurangan tidak boleh dibantah dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Di catatan kaki nomor 71. Maksud dari pernyataan ini adalah tentang bid'ahnya Jahmiyah yang menafikan, meniadakan sifat Allah. Dibantah oleh musyabbihah, mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini contoh. Ada dua sekte yang menyimpang, yang sesat dalam masalah memahami sifat Allah. Orang-orang Jahmiyah menyatakan bahwa sifat Allah itu hanya nama saja tanpa mengandung sifat. Jadi misalnya alimun bila ilmin, rahimun bila rahmah, qadirun bila qudrah. Yang maha mengetahui tanpa sifat pengetahuan. Yang maha melihat tanpa sifat melihat. Yang maha mendengar tanpa sifat mendengar. Ini kata orang Jahmiyah. Apa syubhat mereka? Mereka bilang berbilangnya sebuah sifat atau banyak sifat, pada satu hal yang disifati, sekali lagi, berbilangnya sifat-sifat itu berkonsekuensi pada berbilangnya juga yang disifati. Jadi kalau sifatnya ada 10, yang disifati juga harus 10. Kalau begitu kata mereka, misalnya Allah punya 99 sifat, berarti Allahnya juga ada 99 dan ini enggak benar kata mereka. Apa solusinya? Ya sudah, nama-nama yang 99 itu hanya sekedar nama saja. Tidak mengandung sifat, supaya Allah tetap jadi yang satu, tidak jadi 99. Ini kan syubhat dari mereka. Walaupun tentu ini syubhat yang sangat lemah. Ya. Mengapa? Secara logika saja, tidaklah sesuatu yang ada di dunia ini, apapun itu, melainkan dia pasti memiliki lebih dari satu sifat. Melainkan ia pasti memiliki lebih dari satu sifat. Pensil ini misalnya. Ya. Apa sifat pensil ini? Wujud, ada, sifat pertama. Sifat keduanya makhluk, dibuat. Sifat ketiganya ringan, ya ringan kan ini. Sifat keempatnya dipakai menulis. Sifat kelimanya apa ini? Buluk ya, jelek nih pensilnya, ya. Udah 5. Padahal dia tetap satu. Apakah dia jadi 5? Mentang-mentang sifatnya ada 5? Kan enggak, ya. Nah jadi dari sana Jahmiyah menafikan sifat Allah. Kalau ditanya, terus apa arti makna nama-nama Allah dalam Al-Quran? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya mereka bilang itu cuma nama saja tanpa mengandung sifat. Ya, dan ini tentu pemahaman yang jelas-jelas batil, bahkan bisa difahami oleh seawam-awamnya orang. Ya, tidaklah seseorang disebut mendengar, melainkan dia pasti punya pendengaran, ya. Tidaklah seseorang disebut melihat, melainkan dia pasti punya penglihatan, ya. Masa Allah namai dirinya dengan berbagai macam nama, terus nama itu kosong tanpa sifat, kan nggak mungkin. Jangankan Allah, manusia saja nggak mungkin, ya. Orang tidaklah disebut duduk kecuali dia sedang duduk, ya. Itu saja orang, apalagi Allah. Nah ini Jahmiyah di satu sisi. Di sisi yang lain, sekte yang sebaliknya, yaitu musyabbihah, yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah hanya saja dengan menyerupakan. Ya, hanya saja dengan
menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Misalnya mereka menetapkan juga sifat wajah bagi Allah. Menetapkan sifat wajah bagi Allah. Apa yang mereka sampaikan? Wajah ya kira-kira begini ini. Terdiri dari jidat, ya, kemudian alis, mata, pipi, hidung, mulut, dagu, rahang dan seterusnya. Kok kamu berpikiran begitu menyamakan Allah dengan makhluk manusia? Kan Allah mengajak kita bicara dengan hal yang kita pahami, ya kan? Allah mengajak kita bicara dengan yang kita pahami apa dengan yang tidak kita pahami? Yang dengan kita pahami kan? Nah, yang saya pahami namanya wajah itu ya begini, ya. Nah, ini juga sama aja menyimpangnya. Karena apa? Sifat itu akan menyesuaikan dengan yang disifati. Ya. Wajahnya manusia tentu tidak sama dengan wajahnya kucing. Kucing juga punya wajah. Apakah berarti mentang-mentang dua-duanya sama-sama punya wajah, terus wajahnya jadi sama? Kan enggak. Ya. Ini dua sisi yang berlawanan, bertentangan, berkebalikan antara Jahmiyah dengan Musyabbihah atau Mujassimah. Ahlu sunnah hadir di tengah-tengah keduanya. Menyatakan bahwasannya Allah punya sifat. Hanya saja sifat Allah tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Musyabbihah. Di mana mereka mengatakan sifat Allah serupa dengan sifatnya makhluk. Ahlu sunnah menyatakan Allah punya sifat. Dan sifat Allah yang banyak ini tidak mengharuskan Allahnya juga jadi ikut banyak. Tidak sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Jahmiyah. Ya. Jadi ahlu sunnah pertengahan dalam masalah akidah salah satunya. Kemudian contoh kedua yang dibawakan oleh beliau di sini. Seperti bid'ahnya Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah. Bid'ahnya Qadariyah ini dilawan, ditentang oleh bid'ahnya Jabariyah yang mengatakan bahwa makhluk tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, ya, boleh ditambahi sama sekali, mutlak begitu. Dan makhluk ini dipaksa. Ini menurut pendapat mereka. Qadariyah mengatakan bahwa makhluk punya kehendak dalam apa yang dia lakukan. Dan kehendaknya makhluk ini sama sekali tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika ana pilih ke sini untuk pakai baju warna putih, ini murni kehendak ana, bukan kehendaknya Allah. Allah sama sekali enggak ada kehendak dalam pemilihan warna baju putih ini. Ini menurut siapa? Qadariyah, ya. Qadariyah. Mereka mengatakan karena kalau kita katakan perbuatan makhluk juga itu adalah kehendak dari Allah, berarti makhluk tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Misalnya, na'udzubillah min dzalik, dia maksiat, ya. Kemudian ketika kita katakan bahwa kemaksiatannya itu juga adalah kehendak Allah, berarti yang harus tanggung jawab atas terjadinya kemaksiatan itu adalah Allah. Kan ini enggak benar katanya Qadariyah. Nah, untuk menghindari, ya, pelimpahan tanggung jawab terjadinya kemaksiatan kepada Allah, maka kesimpulannya kita katakan bahwa makhluk dalam hal ini manusia begitu bertanggung jawab penuh, berkuasa penuh atas segala hal yang dikehendakinya. Allah sama sekali tidak punya campur tangan, ya, atas apa yang dikehendaki oleh manusia. Ya, Anda dari tadi begini-begini itu murni kehendak Anda, ya. Tanpa ada kehendak Allah sama sekali, padahal ada kehendak Allah di sini. Ya. Ana pilih pakai baju putih, ana mau, dan kemauan ana ini ada di bawah kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ahlu sunnah sebagai penengah. Sebaliknya, ya, sekte Jabariyah mengatakan, oh tidak, enggak begitu. Ya. Semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk perbuatan makhluk full
adalah kehendaknya Allah. Makhluk dalam hal ini manusia sama sekali tidak punya kesempatan untuk menginginkan sesuatu, untuk menghendaki sesuatu. Ya. Jadi bagi mereka makhluk atau manusia itu adalah hamba yang mujbar. Mujbar itu artinya terkekang penuh. Makanya mereka disebut dengan sekte Jabariyah. Ya. Dan ini juga salah. Karena kita tahu dan kita bisa merasakan bahwa setiap kita melakukan sesuatu, kita pasti punya andil ingin terhadap sesuatu itu. Mau pakai baju yang putih, apa yang hitam ya, apa yang merah ya. Mau sendiri apa sama keluarga ya, mau naik motor atau naik mobil ya, lewat sana apa lewat sini. Itu kan semua menjelaskan bahwa makhluk atau manusia juga punya kehendak. Ahlus sunnah hadir di antara keduanya sebagai penengah. Ahlus sunnah menyatakan bahwasannya makhluk punya kehendak tidak sebagaimana yang diyakini oleh Jabariyah, hanya saja kehendak makhluk ini tetap di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga punya kehendak terhadap apa yang dilakukan oleh si makhluk ini tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Qadariyah, ya. Jadi kalau orang Qadariyah berbantah-bantah dengan Jabariyah enggak selesai, ya. Karena dua-duanya sama-sama berpijak di atas kebid'ahan dalam akidah. Nggak akan ada habisnya. Apa yang menyelesaikan ya keduanya? Ya sunnah Nabi SAW. Syariat Nabi SAW yang akan menyelesaikan semuanya. Ya. Kita tentu tahu manusia itu benar-benar punya kehendak. Ya. Dimana kalau kita disuruh memilih ya lewat jalan A yang halus mulus ya insya Allah cepat sampai, atau lewat jalan B yang rusak parah ya pasti kita akan memilih jalan yang A yang pertama tadi dibandingkan jalan yang kedua yang B ya. Disuruh milih ambil 100.000 apa 100 juta ya pasti ngambil yang 100 juta ya. Orang-orang Jabariyah coba disuruh milih. Ini 100.000, ini 100 juta. Ya, ayo kamu pilih mana? Ya. Dalam hati dia, wah kalau saya pilih 100 juta, kena saya nih. Ya, saya jadi punya kehendak. Tak pilih yang 100.000 aja lah. Nah ini juga kena dia. Ya, karena dia ingin menghindar. Ya, karena dia ingin menghindar malah jadi kena perangkapnya sendiri. Ya. Jadi manusia itu punya kehendak, hanya saja kehendaknya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa ya. Kayak dulu, Anda ingat nah, tahun awal 2000-an ada seorang dai ya. Sekarang udah hilang namanya. Ya. Ceramahnya sodako terus ya. Didatangi Nabi Muhammad SAW ya. Ya itu orang itulah pokoknya ya. Ya. Inisialnya YM ya. Dia dulu pengen menghilangkan budaya perayaan Hari Kasih Sayang. Ya, tanggal berapa April tuh? April Februari. Februari ya. Alhamdulillah nggak ingat ya. Februari. Dengan diganti pakai acara perayaan Hari Anak Yatim. Ya, ini nggak bisa. Kemaksiatan diganti dengan kebid'ahan, bahkan kebid'ahan ini lebih parah ya. Karena kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan kemaksiatan. Dan orang yang melakukan kebid'ahan kemungkinan taubatnya itu berat dibandingkan pelaku kemaksiatan. Karena pelaku kebid'ahan merasa dia melakukan hal yang benar. Kalau seseorang merasa melakukan hal yang benar, susah untuk dikoreksi. Lain halnya pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu kalau ditanya jujur mesti dia ngaku dia salah. Ya. Hanya saja masih terkalahkan oleh hawa nafsunya, ya. Jadi kemungkinan bagi si pelaku maksiat untuk taubat kemungkinannya lebih besar. Ya, jadi tidak bisa menghilangkan kebid'ahan dengan kebid'ahan, kemaksiatan dengan kemaksiatan. Harus dengan ketaatan. Harus dengan kebenaran. 10. Setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama sekali lagi.
ya dianggap sebagai bagian daripada syariat adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, ya. Hal pertama yang wajib dipahami adalah ketika membahas tentang bahayanya kebid'ahan sampai pada berakibat neraka, itu pertama tidak berarti kita sedang membid'ah-bid'ahkan orang lain, tidak berarti. Karena berbeda menyebutkan hukum terhadap sebuah perbuatan dengan menjatuhkan hukum terhadap perorangan, itu beda. Ya, berbeda. Mengambil benda milik orang lain itu bisa disebut sebagai tindakan pencurian. Tapi pelakunya nggak bisa langsung disebut sebagai pencuri. Kenapa? Karena boleh jadi ada sebab yang membuat dia mengambil benda itu. Misalnya dia kira benda itu adalah milik dia. Berarti dalam hal ini ada ketidaktahuan. Jadi beda antara menjatuhkan vonis hukum terhadap perbuatan dengan terhadap perorangan, itu beda. Satu yang harus kita pahami, tidak sedang membid'ahkan pihak-pihak tertentu. Kedua, lebih daripada yang pertama tadi, tidak sedang memvonis pihak tertentu dengan neraka. Ya, ketika kita bicara begini, mereka ngerasanya kita sedang meneraka-nerakakan mereka. Ya. Jangankan meneraka-nerakakan mereka, membid'ahkan mereka langsung secara personal saja belum sampai. Ya, belum sampai. Apalagi memvonis neraka, di mana itu kita tidak punya kapasitasnya sama sekali. Ya, nggak akan kita lakukan seperti itu. Ini pembahasan yang bersifat umum. Ya, hukum pembahasan yang bersifat umum. Semua bisa terkena ancaman ini, bukan mereka saja. Termasuk kita juga yang sedang belajar, ya, termasuk kita juga yang sedang belajar. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Ini hadis untuk mendeteksi Wahabi kata mereka, ya. Pokoknya kalau penceramah udah bawa hadis ini, Wahabi ini udah, ya. Karena pernah dipeseni, ya. Tat, kalau nanti mukadimah nggak usah bawa hadis ini, ya, sampai kayak gitu, ya. Karena memang dominasinya orang NU di sana, ya. Jadi sudah ketakutan duluan, ya. Padahal tidak senang vonis sama sekali. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik, kita sangat jauh dari hal-hal semacam itu, ya. Peringatan ini ya buat mereka, ya buat kita juga. Ya, kita pun belum tentu selamat. Ya, kita pun belum tentu selamat. Makanya kenapa pembahasan bid'ah ini selalu diangkat, ya, karena kita merasa kita juga masih butuh untuk berhati-hati, tidak menggampangkan perkara-perkara dalam agama ini, ya, karena konsekuensinya berat, fatal. Bisa sampai berujung pada neraka, naudzubillahi min dzalik, ya, bisa berujung sampai pada neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi oleh Allah? Ini, ya, peringatan dari melakukan perbuatan bid'ah. Karena di sini Allah sedang bertanya yang tujuannya untuk mengingkari, apakah mereka punya sesembahan selain Allah yang ikut menetapkan aturan agama bagi mereka, padahal Allah tidak mengizinkan. Yang memiliki hak untuk menetapkan perkara dalam agama ini cuman Allah. Ini disyariatkan, ini dilakukan, ini diperintahkan. Yang punya hak itu cuman Allah. Ya. Yang lain enggak punya hak sama sekali. Maka kalau sampai seseorang melakukan suatu hal yang dianggap sebagai perintah Allah padahal Allah tidak pernah merintahkannya, kena ayat ini. Ya. Kita tidak boleh mengada-ada sebuah
keputusan kebijakan dalam agama. Sebagaimana di dalam perkara dunia pun kita nggak boleh. Ya, kita bekerja di sebuah lembaga, perusahaan, instansi, di situ sudah punya aturan, sudah punya pakam tertentu, kita nggak boleh bawa aturan sendiri. Ya, ikuti aturan yang ada, karena kita sifatnya di situ cuma ngikut saja dengan perusahaan yang ada, dengan peraturan yang sudah disusun sebelumnya. Kalau sampai kita bikin peraturan yang baru, pasti akan mengundang celah. Ente siapa? Kok bisa-bisanya bikin peraturan baru? Ya, bahkan ente juga orang baru. Kok membawa peraturan baru? Dalam perkara dunia saja, orang seperti itu dianggap salah. Ya, apalagi dalam perkara agama, ya, apalagi dalam perkara agama. Walaula kalimatul fasli laqudhiya bainahum. Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Wa innadh zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang yang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Ya, berarti pelaku kebid'ahan terkategorikan sebagai orang yang zalim. Ya, karena Allah tutup ayat ini dengan pernyataan demikian. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu adalah mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan kebid'ahan itu sudah menjadi fitrah seorang muslim, adalah sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang negatif. Saking negatifnya, ya, enggak ada seorang pun yang mau disebut sebagai ahlul bid'ah, walaupun dia ahlul bid'ah, ya, enggak mau. Karena memang konotasinya negatif sekali, enggak ada yang mau, ya. Sekalipun dia memang bergelimang dengan kebid'ahan, dia pasti menghindari sematan itu bagi dirinya, enggak terima dia, ya. Hatta disebut sebagai ahlul bid'ah hasanah begitu, enggak mau juga dia pasti, ya. Karena memang bid'ah itu konotasinya negatif, ya. Sama seperti akhlak. Akhlak itu konotasinya positif kan, ya. Orang disebut tidak berakhlak adalah ketika dia tidak menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Padahal akhlak itu, ya, ada yang baik, ada yang buruk, ya. Jadi saking, ya, rendahnya perbuatan bid'ah, enggak ada seorang muslim pun yang mau disebut sebagai ahlul bid'ah, ya. Semuanya pengennya disebut sebagai ahlus sunnah, ya. Itu kan fitrah sebenarnya. Mana yang benar, mana yang salah udah ketahuan, ya. Hanya saja perlu kita dudukkan yang sunnah itu yang seperti apa, bukan siapa, yang seperti apa, ya. Agar kita bisa jadi yang ahlu sunnah itu seandainya sekarang kita belum ahlu sunnah. Ya, termasuk mereka juga, agar mereka juga bisa ahlu sunnah seandainya mereka belum ahlu sunnah. Supaya itu, ya. Jadi kalau ada yang bilang Islam, ya memang Islam ya Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Tapi kan setelah itu kita tahu ada tangan-tangan kotor yang berusaha merusak ajaran Islam, di mana mereka adalah orang-orang yang melakukan dan menyebarkan perbuatan bid'ah, sehingga perlu diklasifikasikan mana yang ahlu sunnah, mana yang bukan. Supaya kita bisa tahu, kita bisa ambil ilmu darinya atau tidak ambil ilmu darinya. Kemudian kita juga bisa jadi bagian daripada ahlu sunnah itu sendiri. Kalau seandainya sifat-sifat ahlu sunnah belum ada pada diri kita, maksudnya lebih ke sana, ya. Bukan mengkotak-kotakan kaum muslimin, bukan, ya. Tapi supaya kita bisa tahu, ya, mana yang benar-benar mendakwahkan kebenaran, mana yang tidak benar-benar mendakwahkan kebenaran. Kemudian bab ketiga, penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Penjelasan kaidah kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima, walaupun sifatnya ahad. Kita sudah jelaskan, ya, di 2 atau 3 pertemuan yang lalu apa yang dimaksud dengan hadis ahad, apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir, ya, nanti bisa dimurajaah lagi. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir, ya. Jadi harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir,
baru kemudian bisa tahu apa yang dimaksud dengan hadis ahad. Intinya hadis ahad adalah yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Dan yang ahad ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang mutawatir. Para ulama umat ini pada setiap generasi baik yang mengatakan bahwa hadis ahad menunjukkan ilmu yakin maupun yang berpendapat bahwa hadis ahad menunjukkan dzan, mereka sepakat atas wajibnya mengamalkan hadis ahad. Tidak ada yang berselisih di antara mereka kecuali kelompok kecil yang tidak termasuk hitungan seperti Mu'tazilah dan Rafidhah, ya. Ulama sepakat sekalipun mereka berbeda pendapat. Apakah hadis-hadis yang ahad itu yufidul ilm atau yufidul dzan? Maksudnya, apakah hadis-hadis ahad yang ahad itu membawa sebuah keputusan yang pasti, ya, ataukah yang masih bersifat 50-50 spekulasi, ya? Di situ ada perbedaan pendapat. Tapi sama-sama di kedua kubu ini sama-sama sepakat bahwa hadis ahad tetap wajib diterima. Jangan mentang-mentang ahad, udah nggak usah diamalkan, tinggalkan saja, abaikan saja, enggak. Kita hanya mengamalkan yang mutawatir sebagai bentuk kehati-hatian, enggak begitu juga. Kalau kita hanya mengamalkan yang mutawatir, hasilnya nanti syariat Islam akan banyak yang hilang. Termasuk syariat yang paling inti sekali yaitu wajibnya berniat sebelum beribadah. Itu kan hadisnya ahad. Innamal a'malu binniyat, itu hadisnya ahad. Ya. Kalau hadis ahad tidak perlu atau bahkan tidak boleh diamalkan, hadisnya Umar tadi juga diabaikan. Ya sudah, terserah mau niat nggak niat, yang penting ibadah, kan tentu nggak benar. Ya. Sementara di dalam dalil-dalil yang lain dijelaskan bahwa niat itu memiliki peran yang sangat besar, ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar rumah untuk melaksanakan hijrah, kemudian di tengah jalan dia meninggal dunia, maka pahalanya telah tercatat sempurna di sisi Allah Ta'ala. Padahal dia belum jadi hijrah. Apa yang membuat pahalanya tercatat sempurna? Niatnya. Ya. Jadi kalau hadis ahad itu sampai ditinggalkan, diabaikan, habis agama ini. Karena hadis ahad jumlahnya sangat banyak, ya. Sudah Isya. Taib, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu kajian kita di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.